Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Tarwe. Seperti biasa, saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permentan RB 2021. Sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa kalian share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa kalian klik tanda loncengnya supaya kalian juga mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita pembahasan soalnya ya. Nyonya Y baru saja melahirkan anak pertama. Keadaan bayi saat lahir menangis kuat, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masase. Nyonya Y mengalami robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Diagnosa pada perempuan tersebut yang tepat adalah skala 4 dengan A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4, atau E. Laserasi derajat 5. Jawabannya adalah B ya teman-teman, laserasi derajat 2. Nah, berdasarkan tingkat robekan, maka robekan perineum dibagi menjadi 4 tingkatan ya, yaitu tingkat pertama, robekan hanya terdapat pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum ya. Ini biasanya tidak perlu dihakting ya. Kemudian tingkat 2, robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum transveralis tetapi tidak mengenai sphincter ani. Ya, ini perlu di-hacking. Tingkat 3 dan 4 juga perlu di-hacking ya. Tingkat 3 yaitu robekan mengenai seluruh perineum dan otot sphincter ani. Tingkat 4 robekan sampai mukosa rektum. Oke. Nyonya O baru saja melahirkan anak pertama di rumah sakit. Keadaan bayi saat lahir menangis kuat, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masase. Nyonya O mengalami robekan jalan lahir sampai mukosa rektum. Diagnosa pada perempuan tersebut yang tepat adalah skala 4 dengan A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4, atau E. Laserasi derajat 5. Jawabannya adalah D ya teman-teman, laserasi derajat 4 ya. Seperti di slide sebelumnya sudah saya jelaskan dari tingkat 1 sampai 4 ya teman-teman, di screenshot kemudian dibaca-baca lagi ya. Nyonya V baru saja melahirkan anak pertama 1 jam yang lalu secara spontan. Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan KU ibu baik, tensi 110/80, TFO 2 jari 2 pusat, plasenta lahir spontan lengkap. Ibu mengeluh perutnya mules dan masih mengeluarkan darah, sehingga ia merasakan cemas dengan keadaannya. Diagnosa yang tepat ditegakkan A. Persalinan skala 1 fase aktif, B. Persalinan skala 1 fase laten, C. Persalinan skala 2, D. Persalinan skala 3, atau E. Persalinan skala 4. Jawabannya adalah E ya teman-teman, persalinan skala 4 ya. Sudah jelas ya di sini karena sudah melahirkan dari 1 jam yang lalu. Nah, dimulai setelah lahirnya plasenta ya, skala 4 itu, dan berakhir 2 jam setelah itu. Paling kritis karena proses perdarahan yang berlangsung. Pemantauan 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran plasenta, kemudian 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. Observasi intensif karena perdarahan yang terjadi pada masa ini. Nyonya X baru saja melahirkan anak pertama di rumah sakit. Keadaan bayi saat lahir menangis kuat, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masase. Nyonya X mengalami robekan jalan lahir mengenai seluruh perineum dan otot sphincter ani. Diagnosa pada perempuan tersebut yang tepat adalah skala 4 dengan A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3,
D. Laserasi derajat 4, dan E. Laserasi derajat 5. Jawabannya adalah C ya teman-teman, laserasi derajat 3 ya. Seperti slide-slide sebelumnya sudah saya jelaskan, nanti teman-teman tinggal baca-baca ulang ya. Nyonya A, G1P0A0 hamil 10 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan terdapat bercak dan nyeri perut bagian bawah. Dari hasil pemeriksaan vital sigennya didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, dilakukan deokulasi fungsi, terdapat darah yang tidak membeku. Diagnosis yang tepat pada Nyonya K adalah A. Abortus komplit, B. Abortus incomplete, C. Kehamilan mola, D. Kehamilan ektopik, atau E. Hamil anggur. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu kehamilan ektopik ya. Perdarahan bercak, nyeri perut bagian bawah, dan terdapat darah yang tidak membeku berdasarkan pemeriksaan Douglas fungsi merupakan ciri dari kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan merupakan keadaan ketika sel telur yang telah dibuahi tidak mampu menempel pada rahim, namun melekat pada tempat lain, yaitu tuba Fallopi, dalam rongga perut, atau di indung telur. Bila tempat nidasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan besarnya buah kehamilan, akan terjadi ruptura dan menjadi kehamilan ektopik yang terganggu, yaitu KET. Nyonya A G2P1A0 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya A mengatakan bahwa ia lupa HPHT, namun pergerakan janin pertama kali dirasakan sekitar 6 jam yang lalu. Berdasarkan data di atas, usia kehamilan Nyonya A adalah A 16 minggu, B 17 minggu, C 18 minggu, D 19 minggu, atau E 20 minggu. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu 16 minggu ya. Gerakan janin biasanya dapat dirasakan pada minggu ke-16 sampai ke-22. Setiap ibu hamil akan mengalami gerakan janin berbeda-beda waktunya. Hal ini tergantung dari sensitivitas ibu atau mungkin aktivitas bayi itu sendiri. Pada ibu yang sedang mengandung anak ketiga dan seterusnya, mungkin akan lebih dini mengetahui adanya gerakan janin karena sudah berpengalaman. Pergerakan janin umumnya pada usia kehamilan 16-20 minggu. Pada primigravida biasanya pada usia kehamilan 18-20 minggu, sedangkan pada multigravida pada usia kehamilan 14-16 minggu. Nyonya D, G1P0A0 hamil 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan adanya cairan jernih yang keluar dari jalan lahir. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan bidan untuk menegakkan diagnosis adalah A. Pemeriksaan proteinuria, B. Pemeriksaan nitrazin test, C. Pemeriksaan non-stress test, D. Pemeriksaan plano test, atau E. Pemeriksaan glukosa urin. Jawabannya adalah B ya teman-teman, pemeriksaan nitrazin test. Tindakan bidan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kasus tersebut adalah pemeriksaan nitrazin test yang bertujuan untuk menentukan pecahnya ketuban ya. Apabila hasil tes menunjukkan lakmus berwarna biru, maka cairan yang keluar merupakan air ketuban. Sementara itu, apabila lakmus berwarna merah, maka cairan tersebut merupakan urin. Nyonya H datang ke puskesmas G1P0A0 hamil 32 minggu dengan keluhan mudah lelah dan pusing. Hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal dan konjungtiva pucat. Pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis adalah A. Glukosa urin, B. Protein urin, C. Hemoglobin, D. Golongan darah, atau E. Reduksi urin. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu hemoglobin ya. Berdasarkan gejala pada Nyonya H dengan keluhan mudah lelah, pusing, dan konjungtivanya pucat, maka pemeriksaan yang harus dilakukan bidan adalah pemeriksaan kadar Hb.
Jika kadar Hb kurang dari 11 gram, maka Nyonya O kemungkinan mengalami anemia dalam kehamilan. Puskesmas A memiliki wilayah desa dengan jumlah total penduduk 4.000 jiwa dengan CBR 25,1. Berapakah jumlah total sasaran ibu hamil di puskesmas tersebut? A 115, B 110, C 100, D 112, atau E 113? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu 110 ya. Caranya seperti biasa, teman-teman kan sudah tahu ya. Kalau belum tahu, silakan lihat di video saya sebelumnya, ada tentang cara menghitung sasaran ibu hamil atau sasaran di puskesmas ya, yaitu rumusnya. Ini sudah rumus ya teman-teman, 1 kali 1,10 kali CBR ya, CBR-nya di sini 25,1 kali jumlah penduduknya ya 4.000 didapatkan 110. Jadi total sasaran ibu hamil di puskesmas tersebut adalah 110. Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PUSKIA adalah data sasaran kecuali A. Jumlah seluruh ibu hamil, B. Jumlah seluruh ibu bersalin, C. Jumlah ibu nifas, D. Jumlah seluruh bayi, atau E. Jumlah pus. Jawabannya adalah E ya teman-teman, jumlah pus. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.